Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sampaikan kembali 3 berita utama hari ini. Pastikan seluruh jamaah reguler tidak gagal berhaji. Kementerian Haji dan Umroh Lombok Tengah perpanjang masa pelunasan ONH tahun 2026. Diduga mengedarkan narkoba di lingkungan tempat tinggalnya, seorang nelayan di Mataram diringkus polisi. Pulihkan ekosistem Rinjani, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani akan menutup seluruh jalur pendakian selama 3 bulan. Saya juga anak petani, guys, di Sulawesi. Badan Urusan Logistik Bulog Nusa Tenggara Barat mengoptimalkan serapan produksi gabah milik petani lokal di sejumlah daerah untuk mewujudkan swasembada pangan. Petugas mencatat hingga memasuki bulan November realisasi serapan gabah oleh Bulog mencapai 177 ton atau sekitar 98% dari target yang ditetapkan sebanyak 181 ton. Seluruh gabah yang diserap merupakan hasil produksi lahan pertanian di daerah yang ada di seluruh kabupaten kota dengan harga beli sesuai harga eceran tertinggi yaitu Rp6.500 per kilogramnya. Meski sempat mengalami revisi target karena faktor cuaca yang tidak menentu, Bulog memastikan serapan gabah tahun ini mencapai target karena produksi gabah petani tergolong melimpah. Dari target 181.000 ton, kita sudah serap 177.000 ton atau setara 98% dari target. Dan itu semua serapan murni dari lokal produksi hasil di provinsi aja. Kira-kira optimis nggak sampai target sampai DHL? Kalau untuk target insya Allah Pak, kami masih optimis untuk capai. Kita sudah beberapa kali mencapai target, kemudian direvisi, dinaikkan, dan insya Allah kita tetap bisa penuhi target itu. Karena produksi di NTB cukup melimpah. Untuk memenuhi target 100% serapan, Bulog akan menyerap gabah petani di musim panen ketiga yang biasanya masuk pada bulan Oktober hingga November mendatang. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani akan menutup seluruh jalur pendakian ke Gunung Rinjani pada awal tahun 2026 nanti. Penutupan semula jalur pendakian dilakukan mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Maret tahun 2026. 6 jalur yang ditutup adalah jalur pendakian Senaru, Torean, Sembalun, Timbanu, Tete Batu, dan Aik Barik. Penutupan Rinjani dilakukan petugas untuk melakukan perbaikan jalur pendakian dan mengantisipasi resiko dampak dari cuaca ekstrim. Penutupan juga untuk pemulihan kawasan dan memperbaiki ekosistem di Rinjani setelah dibuka selama 9 bulan. Ada beberapa hal yang perlu jadi perhatian kami yang akan kami lakukan. Pertama adalah terkait dengan pemulihan ekosistem. Ya, kita tahu bahwa selama 9 bulan Gunung Rinjani sudah melayani kita, pendakian kita. Artinya kita coba untuk melihat lagi, memulihkan lagi kembali kawasan kita ini, jalur pendakian ini. Kedua adalah kita juga nanti akan melakukan pemeliharaan jalur Rinjani, ya, yang mungkin kondisinya sudah rusak atau apa, kita perbaiki. Yang dulu talinya lepas, kita coba akan ganti itu. Meski jalur pendakian ditutup, namun wisata perbukitan dan destinasi di sekitar lereng Rinjani tetap dibuka bagi wisatawan. Dari Mataram, Emi Kusuma dan Riyadi Sulhi melaporkan. Kunjungan wisatawan ke Pantai Senggigi, Kabupaten Lombok Barat mulai ramai memasuki musim libur Natal dan Tahun Baru. Pengelola mencatat jumlah kunjungan wisatawan mencapai 85% atau sekitar 650 wisatawan per hari yang didominasi wisatawan domestik. Jumlah itu menunjukkan peningkatan signifikan dibanding hari biasa yang hanya mencapai 250 orang per harinya.
Meningkatnya arus kunjungan wisatawan ini turut berdampak pada angka keterisian kamar hotel yang mencapai 85% dari jumlah kamar yang tersedia. Bahkan khusus pada perayaan Tahun Baru, seluruh kamar hotel penuh dengan okupansi mencapai 100%. Hari ini sampai Tahun Baru itu sudah di angka 85%. Tapi khusus di malam Tahun Baru kita udah full 100%. Jadi ini ya imbas daripada reservasi dari para tamu yang sifatnya juga dadakan, banyak yang dadakan. Kalau saya lihat memang dari tahun ke tahun ini dadakannya luar biasa. Makanya kemarin saya prediksi 80, ternyata per hari ini luar biasa perkembangannya. Ya mungkin bisa naik dari 85% rata-rata itu bisa naik ke 90 bisa aja. Agar lebih berkesan, sejumlah wisatawan dari berbagai daerah memilih berlibur bersama keluarga ke Senggigi. Ya, saya memilih liburan Tahun Baru di sini karena saya merasa bahwa tempat Lombok merupakan satu tempat yang baik untuk liburan bersama keluarga. Oke, udah berapa kali kesini? Ini kali ketiga. Oh, kali ketiga ya. Kalau di hotel ini udah yang kedua. Kemarin di sini ini kedua Desember. Apa yang paling menarik ngelihat di sini nih yang paling? Di mana? Di Lombok atau Senggigi? Oh, secara umum khususnya kalau Senggigi tempatnya menurut saya nyaman sih dan indah juga. Pengelola wisata berharap peningkatan jumlah kunjungan menjadi peluang untuk menggeliatkan kembali kawasan wisata agar terus ramai dikunjungi wisatawan. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Berita Daerah hari ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTP Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Hairul Amri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.